Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Aziza dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 202501010449. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi pembelajaran IPS di SD. Evaluasi pembelajaran IPS di sekolah dasar merupakan proses sistematis untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk memberi nilai, tetapi juga sebagai dasar memperbaiki proses yang pembelajarannya agar lebih efektif dan bermakna. Dalam pembelajaran IPS, evaluasi seharusnya tidak hanya mengukur hafalan, fakta, tapi juga kemampuan siswa dalam memahami masalah sosial, berpikir kritis, bekerja sama, dan menempatkan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat digunakan adalah asesmen autentik. Asesmen autentik dalam IPS SD adalah penilaian yang menuntut siswa menunjukkan kemampuan nyata melalui tugas-tugas konseptual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam IPS SD, asesmen autentik mencakup penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ciri asesmen autentik antara lain berbasis tugas nyata, menggunakan rubrik yang jelas, menilai proses dan hasil, serta memberikan umpan balik yang membangun. Asesmen ini sangat sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPS yang menekankan pembentukan sikap sosial dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan penilaian yang dilakukan melalui tugas jangka waktu tertentu untuk menghasilkan produk atau kinerja. Contoh, proyek IPS SD antara lain membuat peta sosial, lingkungan, sekitar, poster, kampanye, kebersihan, atau laporan wawancara sederhana. Dalam penilaian proyek, guru harus menentukan tujuan langkah kerja, jadwal pelaksanaan, dan rubrik penilaian jelas. Penilaian tidak hanya pada hasil akhir, tapi juga proses pengerjaan dan kerjasama siswa. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar dalam periode tertentu. Dalam IPS SD, portofolio dapat berupa hasil tugas refleksi, laporan observasi, dan dokumentasi proyek. Penilaian portofolio membantu guru melihat perkembangan siswa secara menyeluruh dan mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri. Portofolio juga mendukung asesmen formatif karena memberikan umpan balik berkelanjutan. Yang keempat yaitu penilaian observasi. Observasi adalah teknik penilaian non-teks untuk menilai sikap dan keterampilan sosial siswa. Selama proses pembelajaran dalam IPS SD, observasi sangat penting untuk menilai sikap seperti kerjasama, toleransi, tanggung jawab, dan kemampuan berkomunikasi. Agar objektif, observasi harus menggunakan instrumen seperti lembar observasi, checklist, atau skala penilaian dengan indikator yang jelas dan terukur. Nah, instrumen evaluasi berbasis HOTS bertujuan mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan dalam IPS SD. HOTS dapat diterapkan melalui soal studi kasus, soal uraian analisis, dan tugas kinerja. Instrumen HOTS harus disusun berdasarkan indikator yang jelas, stimulus. Jadi kesimpulannya yaitu evaluasi pembelajaran IPS SD yang efektif tidak lagi berfokus pada teks hafalan, tetapi harus mengarah pada asesmen autentik yang mampu menilai kompetensi nyata peserta didik secara menyeluruh, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Melalui penilaian yang konseptual dan bermakna, guru dapat menangkap bagaimana siswa memahami fenomena sosial, menalar hubungan sebab akibat, mengambil keputusan berbasis nilai, serta menunjukkan keterampilan sosial dalam proses pembelajaran.
Teknik evaluasi berupa penilaian proyek, portofolio, dan observasi merupakan instrumen penting dalam pembelajaran IPS SD karena sesuai dengan karakteristik IPS yang menekankan proses sosial dan pembentukan nilai. Ketiga, teknik tersebut memungkinkan guru menilai proses dan hasil belajar secara adil, berkelanjutan, serta memberikan umpan balik formatif yang mendorong perbaikan belajar siswa. Selain itu, penyusunan instrumen evaluasi berbasis HOTS menjadi tuntunan penting dalam pembelajaran IPS abad ke-21. Instrumen yang baik harus didukung oleh indikator yang jelas, stimulus konseptual, kisi-kisi yang sistematis, serta rubrik penilaian yang operasional. Dengan demikian, evaluasi IPS tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk peserta didik yang kritis, bertanggung jawab, dan berkarakter. Demikian, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.